pagi hari ini kita akan ditemani oleh moderator kita, Pak Budianto. Beliau Managing Partner dari Kendu Coaching dan juga Human Capital and Strategic Management Lead Consultant, dan beliau juga ambil bagian dalam Family Business Consultant. Dan narasumbernya, kalau yang kemarin kita juga beberapa sudah ada yang kenal ya dengan ibu yang satu ini luar biasa loh. Sebagai Human Capital GA and Legal Division Head Planet Ban. Mungkin kalau tengah jalan tuh pasti suka lihat ya Planet Ban. Bayangkan, memimpin jadi HR 946 outline di seluruh Indonesia. Kalau saya sudah pusing ya, memang ini luar biasa ya. Gimana beliau terus mantau timnya dengan cara-cara yang luar biasa ya. Nanti kita akan dengarkan kembali sharing dari beliau. Dan yang menarik hari ini, karena kemarin kan nanya ya kebijakannya ini bener gak? Waduh, ada dasar hukumnya nggak? Pada takut ya karena pemerintah banyak kebijakan. Nah, kita akan ditemenin juga oleh narasumber yang luar biasa. Ini beliau Pak Budi Supriyadi, konsultan hukum, kurator, dan tim advokasi di Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang menarik lagi nih ya, ada anak muda yang luar biasa, second generation dari Dialog Group, dan selamat datang nih untuk tim Dialog. Ini harus memimpin anak muda 16 perusahaan dengan 3.500 karyawan. Wow banget ya, apalagi hari-hari ini situasi seperti ini. Nanti dari sisi pemimpin dari generasi muda, Naomi Kusmanto akan bisa sharing bersama-sama gimana sih tantangannya mengelola SDM dari 16 perusahaan. Nah, kita mau dengarkan dari beliau. Baik, saya langsung aja saya panggilkan Bapak yang luar biasa, Pak Budianto, moderator kita. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Rani. Ya, tadi Bu Rani sudah panjang lebar menjelaskan narasumber kita hari ini. Dan tanpa berpanjang lebar, kita akan dengar pemaparan singkat dari narasumber yang pertama, Pak Budi Supriyadi, yang sebagai praktisi hukum. Silakan, Budi. Oke, pertama-tama terima kasih sudah join dalam acara kita hari ini. Kita akan sharing bagaimana dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan THR, berkaitan dengan tenaga kerjaan. Ini yang mau bahas, makanya kita kasih judul tantangan pengelolaan SDM dalam masa PSBB dan COVID-19. Nah, PSBB ini kan kita sudah tahu ada yang sudah jalan dan sudah diperpanjang, ada yang baru mulai jalan. Nah, ini juga mempengaruhi dalam ketenaga kerjaan kita, dalam pola kerja kita, dalam bagaimana kita keluar masuk kantor, jam kerja, dan sebagainya. Ini makanya kita bawa untuk menyiapkan diri dan perusahaan Anda. Semoga apa yang saya sharingkan ini juga yang Bu Imelda sharingkan juga pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, next. Ini kategori perusahaan. Saya membagi jadi 4. Kenapa? Karena kategori perusahaan ini kita beda-beda ya. Termasuk untuk masalah cash flow, termasuk untuk masalah ketenaga kerjaan, bagaimana pos-pos dari departemen-departemen yang ada di perusahaan masing-masing, itu yang kita bedakan termasuk untuk masalah remunerasi. Jadi saya bagi 4, itu ada yang tidak mampu, ada yang tidak terlalu mampu tapi mencoba taat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada juga yang mampu tapi tidak rela. Nah, ini tidak rela ini bukan karena tidak rela, tidak mau mengeluarkan uang ya, tapi ada perhitungan-perhitungan mungkin di bagian finance atau bagian keuangannya itu adalah menjaga cash flow supaya perusahaan tetap berjalan lancar. Juga perusahaan bisa tetap memberikan gaji secara penuh dan juga bisa supaya karyawan-karyawan itu tidak putus di tengah jalan. Nah, ini makanya itu ada beberapa perhitungan yang bisa dijalankan supaya karyawan masih tetap dapat remunerasi, tapi perusahaan juga masih punya cadangan kas. Yang terakhir adalah yang mampu. Mungkin yang biru ini, yang mampu ini nggak terlalu bermasalah dalam masa-masa ini. Karena keuangan mereka sudah mempunyai cadangan yang cukup selama tahun sebelumnya. Nah, ini yang perlu dikuatkan oleh masing-masing perusahaan, maka untuk yang mampu ini mungkin nggak terlalu masalah gitu. Ini 4 tahapan ini perlu dicek masing-masing perusahaan masuk di dalam kategori yang mana.
Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Saya kemarin dapat berita yang di-sharingkan oleh orang lain gitu, karena dimasuk di dalam satu website, bahwa ini tidak bayar gajinya, maka itu mobilnya ditabrak oleh supirnya sendiri gitu. Kejadiannya adalah supir ini disuruh melakukan pengantaran, tapi tidak dibayar gitu, atau dibayar dengan tidak penuh. Nah, ini yang negosiasinya ini tidak berjalan dengan baik antara si pemberi kerja dengan yang melakukan pekerjaan. Jangan sampai ini terjadi, maka sebelumnya itu kita mesti pastikan bahwa pembicaraan atau negosiasi kita dengan pekerja itu dalam melaksanakan pekerjaan itu sudah jelas. Nah, ini yang kemarin kita banyak lihat, ada surat dari Menteri Ketenagakerjaan soal THR. THR ini secara tahun ke tahun sudah jelas bahwa nilainya adalah 1 kali gaji atau nilainya pro rata kalau misalnya pekerja itu belum bekerja selama 1 tahun. Jadi itu diproratakan dengan bulan-bulan selama dia bekerja. Nah, tapi karena ada masa pandemi, karena ada kejadian luar biasa ini yang disuditandai oleh pemerintah sebagai bencana luar biasa, maka dikeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja bahwa untuk perusahaan-perusahaan THR itu adalah merupakan hak penuh dari karyawan atau pekerja. Namun karena masa pandemi ini mengganggu ekonomi, mengganggu pendapatan perusahaan, maka Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran ini untuk satu, pengusaha dapat membayarkan penuh untuk yang mampu tadi, yang kategori keempat. Lalu ada juga yang dapat mencicil pengeluaran THR-nya. Lalu ada juga yang dengan metode penundaan. Jadi ada 3 macam, itu dibayar penuh, ditunda, atau dicicil. Tapi pelaksanaan surat edaran ini tidak serta-merta pengusaha bisa langsung menjalankannya. Itu harus ada dialog terlebih dahulu. Maka di situ sebelah kiri saya sudah tuliskan bahwa solusinya itu harus didialogkan secara terbuka antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha itu kalau dalam dialog, kalau memang sudah mendekati deadlock, itu bisa menggunakan yang warna merah. Cuman itu tidak saya sarankan. Karena itu membuka kondisi keuangan yang berakibat bahwa tidak semua pekerja mengerti laporan keuangan. Yang kedua, tidak semua pekerja tahu isi laporan keuangan bagaimana dan efeknya dengan keadaan mereka. Jadi untuk level-level tertentu mungkin bisa melihat laporan keuangan di internal perusahaan. Tapi kalau memang levelnya terlalu jauh dan belum tentu juga mengerti, jadi ya lebih baik dengan dialog pemahaman yang lebih bisa dimengerti gitu. Jadi tidak serta-merta langsung kita buka laporan keuangannya. Nah, itu berbahaya juga dengan keuangan perusahaan dan itu harus dijaga juga kerahasiaannya. Karena masing-masing perusahaan beda kemampuannya, tidak sama, tidak juga pendapatannya pada saat PSBB ini bisa menghasilkan. Ya, itu yang mesti disampaikan kepada pekerja bahwa itulah adalah langkah terakhir kalau memang laporan keuangan perlu dibuka. Sebelumnya adalah negosiasi, dialog, bagaimana mencari jalan sesuai dengan surat edaran ini. Oke, next. Nah, ini yang sebelumnya ada isu bahwa soal denda. Kalau denda untuk THR ini memang di tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja yang sebelumnya, memang kalau pengusaha itu belum bisa mengeluarkan THR, maka ada denda tertentu yang ada di peraturan sebelumnya. Kalau nggak salah sekitar 6% atau berapa persen gitu dari nilai THR. Nah, itu yang dulunya ada denda. Nah, sekarang di dalam surat edaran yang tadi itu juga dijelaskan bahwa kalau memang ada penundaan itu bisa ditentukan dendanya. Ditentukan dendanya dari si pengusaha untuk memberikan kepada si pekerja. Nah, denda ini juga tidak dibatasi nilai persentasenya, tapi juga berdasarkan dialog lagi dengan pekerja. Nah, itu dialog-dialog seperti itu yang perlu dibangun di dalam perusahaan, di lingkungan kantor. Nah, ini ada skema remunerasi seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan peraturan dan juga surat edaran, bahwa untuk satu cash flow perusahaan, itu ada langkah-langkah strategi yang bisa kita ambil. Satu, shift kerjanya bisa berbeda hari,
Jadi tunjangan itu bisa dikurangi kalau memang untuk menjaga cash flow. Jadi ada yang masuk, besok ada yang bergantian, shift berikutnya departemen yang lain bisa berganti seperti itu. Yang kedua adalah merumahkan pekerja. Tapi merumahkan pekerja ini unpaid itu mesti dipastikan berapa lama, tidak bisa selama-lamanya juga. Jadi kalau memang dicoba untuk 1 bulan, atau mungkin 2 bulan, atau 1,5 bulan, itu bisa disepakati juga untuk masalah unpaid ini. Jadi kalau sekalipun pekerja di unpaid kan istilahnya, ya kalau cash flow perusahaan mampu ya berarti THR-nya dikeluarkan, itu juga bisa menjadi pilihan supaya pekerja itu tidak sama sekali tidak mendapat pendapatan. Tapi perusahaan juga aman cash flow-nya, juga si pekerja juga menerima haknya dengan cara yang bisa diambil dengan seperti ini. Yang kedua adalah cash flow terkait THR seperti yang tadi saya sampaikan. Ada pilihannya membayar penuh seluruhnya, itu seperti normal tahun-tahun sebelumnya, apabila perusahaan masih mempunyai cadangan cash flow yang baik. Lalu yang B, membayarkan secara bergantian. Bergantian di sini bisa diambil kalau misalnya pekerja itu ada shift, bisa dibagi dengan shift-nya. Minggu ini shift 1 yang kita cairkan, atau misal bulan ini shift 1 yang dicairkan, bulan depan shift yang kedua, lalu yang shift yang ketiga di bulan yang ketiga. Itu bisa dengan cara mencicil, sama dengan yang bagian C. Itu bisa menunda pembayarannya 3 bulan, 6 bulan, tapi ya itu maksimal 12 bulan, ya itu jalan paling buruk ya. Karena 12 bulan juga berbahaya dengan cash flow perusahaan. Kalau kita tunda 1 tahun, itu kemungkinan tahun depan THR-nya 2 kali. Itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini perlu dipertimbangkan benar-benar mana langkah yang bisa diambil. Nah, itu yang bisa diambil oleh pengusaha. Membayarkan secara bergantian ini juga jadi contoh yang lumayan baik itu dengan yang B gitu. Jadi si pekerja mendapat haknya penuh, tapi perusahaan cash flow-nya bisa diatur. Jadi bergantian semuanya bisa kebagian, tapi tidak sekaligus di minggu yang sama. Jadi cash flow-nya bisa diatur. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah tetap komunikasi pekerja atau perwakilan adalah poin yang paling penting di sini. Jadi dialog itu tetap diutamakan. Yang kedua, kalaupun memang pekerja itu masuk ke dalam kasus litigasi, istilah litigasi di ketenagakerjaan, tetap pada pokoknya adalah komunikasi. Pasti ada jalur mediasi di sana. Nanti suatu saat juga pasti akan didialogkan bagaimana penyelesaiannya. Tidak semua serta-merta diselesaikan secara gugatan. Dalam gugatan pun saya sampaikan bahwa pada awal-awal pemeriksaan juga pasti ada mediasinya. Jadi intinya tetap diharapkan untuk bisa berdamai antara pengusaha dan pekerja. Itu yang paling penting. Makanya poin-poin di atas itu lebih bisa dipertimbangkan ketimbang masuk ke dalam litigasi begitu. Oke, boleh next. Itu terkait remunerasi berkaitan dengan masa PSBB ini. Nah, ini yang kita harapkan semuanya stay safe ya. Nah, itu simptom-simptomnya udah seperti kita tahu, makanya sekarang kita juga membagikan secara online. Nah, itu ada beberapa cara yang memang untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Yang penting kita tetap sehat semuanya. Saya harapkan dalam masa THR dan masa PSBB ini juga dalam ketenagakerjaan ini tidak menghasilkan hal-hal yang tidak baik di dalam HRD kita. Termasuk kalau misalnya ada PHK pun nanti pada saat normal, itu juga menyusahkan karena mencari pekerja itu kan juga tidak mudah. Pekerja juga mencari pekerjaan juga tidak mudah. Nah, ini yang menjadi masalah kita selama normal pun itu menjadi masalah, apalagi dalam masa-masa seperti ini. Kalau memang sudah terjadi, ya kita mencari jalan lain yang supaya bisa mengembalikan keadaan kondisi normal. Karena pada saat normal pun kita masih siap. Gitu, nggak cuma pada masa penurunan ini. Memang ini tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilatih atau tidak pernah dipelajari, maka hal-hal ini mesti kita antisipasi. Gitu. Oke, itu dari saya sementara sharing, tapi sesudah ini saya akan terima untuk tanya jawab. Mungkin sesudah Bu Imelda akan sharing juga, memberikan materi-materi di bidang HRD-nya, kepegawaiannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana dialognya seperti yang saya sampaikan tadi, maka supaya bisa dibangun chemistry gitu istilahnya di antara pekerja dan pengusaha. Silakan Bu Imel. Oke, terima kasih Pak Budi. Selain Pak Budi Supriyadi, ya tadi udah banyak
pertanyaan yang masuk kita tampung dulu. Ya, tadi saya juga lihat ada pertanyaan yang masuk. Kita akan dengar sharing dari Bu Imelda sebagai praktisi HR ya di Planet Ban. Silakan Bu Imelda. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Tadi Pak Budi sudah sampaikan bahwa secara aturan banyak rule yang bisa kita jalani dan juga banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha untuk saat ini. Kadang-kadang rasanya berat ya gitu, kondisinya lagi nggak bagus, terus tapi tetap secara aturan kita harus ini, harus itu. Kalaupun kita mau menunda THR atau mengurangi pembayaran, kita harus diskusi, harus persetujuan dari karyawan, begitu ya. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu. Bapak Ibu mungkin pernah melihat quote ini. Ya, ada tulisan, sebagai seorang karyawan yang baik, mari berdoa untuk pemilik usaha tempat kita bekerja. Ini banyak bertebaran di IG biasanya, di sosial media atau di status WA seseorang. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, kalau yang memasang status ini adalah karyawan kita, gimana rasanya? Bayangkan karyawan kita di situasi yang seperti ini, lalu mereka pasang status ini. Ini yang kami rasakan di Planet Ban. Di sekitar akhir Maret, jadi kalau boleh dibilang di Planet Ban itu kita mulai merasakan efek dari COVID-19 ini adalah mulai dari tanggal 10 Maret. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 Maret itu masih aman. Tapi 10 Maret mulai terasa. Lalu kami melakukan pendekatan, ada beberapa perubahan, dan di akhir Maret ini banyak kami lihat status ini di karyawan kami. Ya. Tidak cuma itu, bahkan juga ada status yang seperti ini. Ini karyawan kami dengan seragam Planet Ban, lalu dia berdoa. Nah, ini jujur membuat kami terharu. Ini membuat kami merasa bahwa karyawan sangat support dengan perusahaan, bahkan bisa menerima perubahan-perubahan atau pergeseran aturan yang kami buat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi corona. Dan ini tidak kami lakukan dari sekarang. Dari sebelumnya, cara kami mengelola sumber daya manusia itu selalu menekankan pada dua hal ini, informasi dan komunikasi. Bagaimana kami berusaha terbuka dengan situasi, berusaha menjelaskan apa yang akan kami lakukan, dan bagaimana kami menampung juga masukan-masukan dari mereka. Nah, hasilnya adalah pada saat situasi yang krisis seperti ini, kami merasa sangat disupport oleh tim kami, oleh semua karyawan, bahkan inisiatif tidak hanya datang dari pengusaha, tidak hanya datang dari pemimpin-pemimpin di kantor. Inisiatif juga datang dari teman-teman yang di toko. Kami punya 946 toko saat ini. Di setiap wilayah mereka berlomba-lomba mengusulkan apa yang bisa kami lakukan. Terakhir usul mereka adalah home service, bahwa mereka mau mendatangi konsumen ke rumah untuk memberikan layanan karena konsumen mungkin tidak bisa ke toko. Nah, kuncinya adalah ini, informasi dan komunikasi. Memang dari sisi human capital dan semua pemimpin di perusahaan, kita perlu tetap melakukan komunikasi itu satu arah. Artinya gini, ada satu arah itu artinya manajemen itu punya satu sikap yang sama pada saat kita berkomunikasi ke bawah. Nah, ini yang kita share kepada teman-teman bahwa perusahaan tetap optimis dengan situasi ini, perusahaan tetap berkomitmen, tetap support, tetap dukung semua orang, begitu ya. Nah, di sisi yang lain kami di manajemen kita melakukan satu upaya untuk mengatasi situasi ini. Ini kemarin juga sudah saya share minggu lalu, saya sampaikan sedikit. Jadi kita memang tetap harus punya wawasan dan pengetahuan yang mendukung dari segala sisi, apa yang ada di dunia, apa yang ada di negara kita, keputusan-keputusan pemerintah, lalu
perkembangan COVID kita perlu tahu. Lalu kita pahami overview perusahaan kita. Cek juga kondisinya seperti apa, lalu kita buat strategi. Dan ini memang perlu strategi pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan cash flow-nya supaya kita bisa bertahan di situasi yang krisis. Dari strategi pengelolaan cash flow ini kita jadi bisa membuat keputusan penghematan apa yang perlu kita lakukan. Nah, begitu juga di pengelolaan sumber daya manusia, seperti tadi mungkin Pak Budi sudah sampaikan, apakah uang diatur jadwal masuknya, sehingga ada uang harian yang bisa berkurang, ataukah ada tunjangan-tunjangan yang kita kurangi. Nah, strategi ini setelah kita susun dan kita kelola, tetap harus kita pantau secara berkala. Human capital secara khusus pasti mengelola sumber daya manusia ini dari berbagai segi. Di setiap fungsi-fungsi human capital kita bisa melihat yang di sini strategi kita gesernya seperti apa. Misalnya di industrial relationship ini kita bisa pastikan adalah di strategi status karyawan. Apakah kita akan membuat status karyawan kontrak kita yang tadinya kontraknya selalu panjang 1 tahun berubah menjadi 6 bulan misalnya. Yes, karena kita harus masih melihat kondisi. Rekrutmen, mungkin rekrutmen berubah, tadinya tatap muka langsung sekarang menjadi online. Nah, tidak ada penerimaan karyawan baru dulu sampai periode Q3 misalnya. Nah, itu harus dibuat dan disusun gitu. Selain itu, dari sisi finance, biasanya kami Human Capital juga bekerja sama dengan Finance Accounting. Kita membuat performance forecast dengan stress test atau simulasi kondisi sales saat ini atau pendapatan kita saat ini karena efek COVID. Apakah kita mau bikin stress test dengan simulasi sales turun 50% atau 70% atau 30% mungkin, ya itu tergantung dari setiap bisnis masing-masing Bapak Ibu. Di setiap stress test ini kalau simulasinya turun 50%, mungkin kita buat kebijakannya yang penting adalah ada emergency cost efficiency. Tapi kita tetap mempertahankan karyawan. Pengurangan karyawan hanya terjadi natural, artinya pengurangan karyawan terjadi karena habis masa kontraknya saja, misalnya begitu. Nah, ini kita lakukan supaya kita bisa betul-betul yakin perusahaan kita ini secara cash flow bisa bertahan sampai corona ini selesai. Terakhir, ini sih sama seperti yang tadi Pak Budi sampaikan bahwa sesuai dengan surat Menteri memang ada step-step untuk perlakuan terhadap karyawan yang bisa dipakai untuk mengurangi cost karyawan. Misalnya, kita memang mengurangi jumlah shift-nya, menghapus atau membatasi jam kerja lembur. Ya, ini salah cara-caranya. Oke, itu sih tambahan dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Budianto. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya. Terima kasih Bu Imelda yang sudah memaparkan dari sisi praktisi HR ya. Nah, kali ini juga kita sangat beruntung kalau di tengah-tengah kita bukan hanya praktisi hukum atau praktisi HR, tapi juga ada perwakilan pengusaha, Bu Naomi Kusmanto yang akan share. Bu Naomi Kusmanto ini dari Dialog Group yang bergerak di bidang tekstil dan garment, ada sekitar 16 perusahaan dan 3.500 karyawan. Nah, mungkin Bu Naomi bisa share juga bagaimana sebagai pengusaha mengatasi kondisi sulit seperti ini. Karena berbagai tekanan ya, tekanan psikologis, tekanan keuangan, apa yang dilakukan sebagai pengusaha? Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, situasi ini kami dari sebagai pengusaha ya, situasi ini membuat kami melakukan banyak diskusi ya. Jadi diskusinya dilakukan, pertama sih yang penting adalah kami melatih bagaimana kami harus bersikap, memberi respon, dan mentalnya seperti apa sebagai pengusaha. Di situasi itulah saya merasa
kami merasa sangat bersyukur ya bisa diberi situasi seperti ini, apalagi saya mungkin ini situasi pertama sebagai second generation untuk menghadapi masa-masa seperti ini, ditantang untuk belajar dan berlatih bagaimana harus mengambil keputusan atau bagaimana harus menjalaninya ya. Jadi saya bersyukur di sini saya sebagai second generation juga punya mentor yang baik, dan itu mungkin yang membuat sikap saya, kami berubah gitu ya, dari attitude-nya harus gimana sih, karakternya harus apa, supaya kita nggak stres gitu. Berikutnya tentu di diskusi yang kami lakukan adalah ada sama yang seperti Bu Imelda sudah paparkan, kami juga mencoba bagaimana melakukan namanya stress test itu, gitu ya. Jadi ada kondisi worst case skenario gimana, skenario yang optimis gimana, dan realnya seperti apa. Jadi untuk keuangan tetap bisa cash flow, tetap bisa berlanjut, dan ya kami melakukan diskusi itu dan bersama-sama dengan keluarga karena bisnis keluarga, dan juga kami terapkan hal yang sama pada pimpinan perusahaan, yaitu GM kami. Oke, dari berbagai diskusi yang ada, kalau dialog grup sendiri apa yang dilakukan terkait bisnis maupun terkait pengelolaan SDM, Bu Naomi? Ya. Jadi sejak Maret ya, awalnya mungkin Indonesia kenanya yang lumayan itu sejak 2 Maret. Jadi sejak minggu itu kami intens dengan para pimpinan anak perusahaan melakukan meeting mingguan untuk memantau kondisi real itu seperti apa, memantau omset penurunannya sejauh apa, dampak ini terhadap pelanggan kita sejauh apa, dan di situ yang ada ruang komunikasi, ada ruang tektok, dan kami juga kami di situ membuka ruang untuk para pimpinan dan mendengar masukan-masukan dari para pimpinan, situasi yang terjadi di lapangan, dan di situ kami akhirnya memutuskan bersama-sama win-win solution-nya seperti apa. Jadi memang dari sini ya kami bersama dengan GM juga berlatih dan belajar ya untuk lewat proses ini seperti apa, dan pada akhirnya sampai sekarang pun kami melakukan pembatasan operasional dengan penyesuaian upah juga. Saya juga mendengar banyak kreativitas yang dilakukan ya. Kalau dari sisi SDM tadi pembatasan operasional, kalau dari sisi bisnisnya sendiri apa yang dilakukan Ibu dan para pimpinan perusahaan? Dari bisnis sendiri, kan kita sudah melakukan proyeksi stress test itu ya. Jadi ada divisi-divisi yang akhirnya mengurangi jam operasional, namun kita di sini menghimbau justru ini saat yang tepat untuk kita mulai bebenah, gitu ya. Tadi disampaikan juga di Bu Imelda di Planet Ban juga melakukan pembenahan, banyak ide-ide baru. Kami juga di Dialog Group melakukan pembenahan khususnya gimana sih yang harus kami lakukan kalau misalnya 3-4 bulan ke depan pandemi ini sudah berakhir, apakah alur proses kerja sudah baik, atau tata ruang sudah baik, pola kerja, apakah SOP sudah punya. Jadi kami mengevaluasi itu gitu. Jadi ketika itu belum ada, ya perusahaan-perusahaan anak-anaknya tetap bekerja untuk melakukan efisiensi ini gitu. Jadi itu salah satunya. Tapi ada juga divisi-divisi yang ternyata tidak produktif. Akhirnya kami karena stok banyak, kami melakukan pembelian, dan di situ kami mulai mengolah apa yang kami punya gitu. Contoh misalnya untuk divisi-divisi yang stok kainnya bahan bakunya banyak dan banyak sisa potongan atau banyak bahan-bahan yang masih bagus tapi sudah lama tidak terproduksi gitu.
akhirnya karena kami melihat ada opportunity juga ya untuk penjualan APD gitu. Akhirnya kami mengolah bahan-bahan itu untuk menjual APD gitu. Dan dampaknya ya itu membuat karyawan-karyawan tetap bisa bekerja, tetap bisa ada pemasukan, omset pun mungkin nggak seberapa tapi lumayan untuk kita tetap menjaga cash flow. Dan dari efisiensi tersebut kami bisa 300 sampai 400 karyawan kami tetap masih bisa bekerja gitu. Kami lihat situasi ini justru ternyata banyak opportunity SDM yang ada, ternyata di situasi ini jadi kami bisa maksimalkan gitu. Dulu ketika kami mau maksimalkan mungkin sudah padat dengan padatnya operasional, padatnya pekerjaan gitu. Ya, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Bapak Ibu yang lain juga boleh sambil ditulis di chat atau nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh raise hand secara digital juga supaya kami bisa buka unmute-nya agar bisa bertanya langsung juga ya. Nah, ada pertanyaan ini untuk Pak Budi atau Bu Imelda atau Bu Naomi ya. Kalau THR semuanya dapat 50% aja, lalu di Desember dibayarkan sisanya 50% lagi. Apakah bisa seperti itu? Silakan. Siapa dulu? Pak Budi kali ya. Oke, saya jawab. Seperti tadi yang saya sharingkan, boleh dibuka lagi slide-nya. Masalah THR ini kan pertanyaannya dibayarkan 50% pada saat ini, lalu 50% lagi di bulan Desember. Berarti itu masuk di opsi yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa opsi dalam THR ini kan sesuai dengan keputusan surat edaran Menteri tadi. Sedikit lagi kelewatan ini kayaknya. Yang tadi ada dibagi, dicicil, lalu dengan penuh. Nah ini kan berarti masuk ke dalam yang bentuknya cicilan. 50% sekarang dan 50% di bulan Desember. Nah, yang tadi. Satu kali lagi. Nah, ini ada masuk di... Ada yang dibayarkan secara bergantian, ada juga yang dibayarkan menunda pembayaran. Nah, ini masuk dalam kategori yang menunda mungkin ya. Menunda itu berarti ada 50% sekarang dan 50% nanti di bulan Desember. Berarti kan ini dalam nilainya, value-nya yang dibagi, bukan dari penerimaan masing-masing karyawan. Nah, ini bisa juga dijalankan karena sesuai dengan keputusan surat edaran Menteri Tenaga Kerja ini bisa dijalankan. Tapi pada saat pelaksanaan ini itu diambil kesepakatan bersama pekerja dan pengusaha. Jadi disiapkan suatu dokumen khusus yang bisa menjadi bukti kesepakatan bahwa 50% saat ini dan 50% di bulan Desember. Jadi ada komitmen juga dari pengusaha bahwa di bulan Desember pasti akan dicairkan, bukan sekedar cuma janji. Nah ini yang perlu dipegang juga oleh pekerja. Sama seperti pertanyaan dari Pak Kimsan. Tadi saya ada baca juga bahwa dalam pembayaran THR kalau tidak ada kesepakatan bagaimana? Ya intinya adalah nomor 3, itu komunikasi itu adalah poin yang paling penting. Itu yang bisa kita lakukan memang adalah meminta perwakilan karyawan untuk diskusi tentang hal ini, atau kalau di perusahaan memang sudah ada SPSI dan selama ini komunikasi kita dengan SPSI juga cukup baik, kita bisa lakukan itu gitu ya. Kayaknya gitu deh. Tapi ada juga yang kondisinya seperti saya, retail. Halo, oke, sudah ya. Ya. Jadi ada yang kondisinya seperti saya, retail. Bagaimana mengkomunikasikan ini ke seluruh karyawan? Nah, saya melakukannya adalah dengan informasi berjenjang, dan saya memastikan setiap karyawan harus mendapat informasi ini, lalu menandatangani pernyataan bahwa mereka sudah paham. Nah, tidak cuma itu, setelah dikumpulkan secara random saya akan cross check, saya akan telepon beberapa karyawan di toko untuk tanya mereka sudah paham belum, mereka bisa terima nggak kondisi ini. Nah, tapi ya setiap perusahaan boleh punya cara yang berbeda-beda. Yang penting bagaimana mengkomunikasikan ini, bagaimana membuat karyawan paham dan mau menerima. Ya, itu sih tambahan dari saya. Oke.
Nah, ada pertanyaan lagi mungkin untuk Bu Imelda ya. Kalau karyawan yang dirumahkan, bagaimana skema gajinya? Apakah kita tidak membayar gajinya atau gaji pokok atau seperti apa pengaturannya sebaiknya? Sebetulnya kembali itu kita mulai dari stress testnya kita dulu. Seberapa sih kekuatannya kita? Nah, dari kondisi cash flow kita, baru kita membuat strategi yang berjenjang. Jadi, apakah langsung kita harus merumahkan orang? Nah, kondisi-kondisi itu yang harus diamati dulu. Nah, pada saat kita merumahkan orang pun, apakah kita masih mampu memberikan gaji misalnya 25% kah atau 50% kah? Itu kembali ke stress testnya kita. Mereka itu juga berjenjang dalam mengurangi komponen gaji karyawan. Mereka biasanya mulai dari justru dianjurkan dari yang levelnya lebih tinggi, karena pengurangan di level lebih tinggi itu lebih bisa si karyawan ini mengatur upahnya gitu ya. Diharapkan seperti itu, karena kalau yang level yang bawah yang gajinya UMR terus langsung kita kurangin, bagaimana mereka bisa hidup gitu untuk keseharian. Tapi tentu saja tadi step-stepnya itu betul-betul kita pikirkan. Salah satu yang kami lakukan adalah komponen gaji di tempat kami itu ada beberapa. Jadi ada gaji pokok, ada uang harian, ada tunjangan rajinan gitu ya. Uang harian itu kan diberikan kalau dia masuk. Nah, kita atur jadwal masuknya. Tadinya 1 bulan itu harus 20 hari kerja, sekarang 1 bulan hanya 15 hari kerja. Maka kita berhemat sebetulnya dari uang harian yang tidak kita bayarkan karena memang si karyawan tidak masuk. Nah, yang ini yang harus betul-betul kita pastikan. Sesudah itu kita komunikasikan. Jadi pada saat keputusan sudah diambil, baru kita komunikasi. Iya. Gitu. Iya. Halo. Halo. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Oke, silakan Budi. Bu. Ya. Itu aja sih dari saya mungkin. Oke. Untuk Bu Naomi nih ya. Nanti yang lain saya akan bacakan lagi. Ini ada pertanyaan yang saya tahu perusahaan Bu Naomi kan menjual baju bayi atau perlengkapan bayi yang notabene bukan produk primer. Nah, jika pandemi ini tidak selesai sampai 3-4 bulan ke depan, apa yang bisa dilakukan dialog grup selain efisiensi atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan agar perusahaan tetap aman? Silakan, ini kayaknya sesama pengusaha nih Bu yang nanya. Iya, memang karena bukan kebutuhan primer, jadi dampaknya mungkin lebih kerasa ya, karena memang bukan kebutuhan sehari-hari. Ya kami harapkan situasi untuk cash flow, untuk anak karyawan tetap berjalan. Kami harapkan langkah ini bisa mendukung ya. Tapi untuk apakah yang nanti terjadi dalam 3 bulan ke depan, mungkin kalau sekarang belum bisa ditebak juga ya. Masih bisa sustain atau enggak gitu. Tapi menurut saya yang terpenting adalah positivity dan sikapnya. Setelah saya mendapat ide ini sekarang, saya lakukan itu dengan action, kami lakukan itu dengan action, kami terus inovasi cara penjualan, di situ membuahkan apa gitu. Dan ketika itu membuahkan positivity juga, ya dampaknya akan baik dan ya pasti kita tidak akan melanjutkan meliburkan atau bertahap memasukkan orang lagi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tadi stres tesnya apakah membaik atau memburuk atau seperti apa, terus itu dilakukan gitu. Jadi bila itu positif terus ya otomatis ya kalau positif kenapa kita harus meliburkan karyawan gitu atau merumahkan, pasti polanya akan berubah, akan membaik juga
gitu. Paling mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ya bentuk positivity itulah dan harus action ya. Oke, makasih Bu Naomi. Jadi yang pertama adalah sikap positifnya ya dan terus berinovasi lewat online dan lainnya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan terutama untuk Bu Imelda kali ya. Bagaimana cara HR membangun semangat kerja karyawan pasca COVID ketika mereka sudah mulai masuk kantor setelah sebulan lebih atau berbulan-bulan work from home? Ya, jangan menunggu sampai COVID-nya selesai. Jadi dari sekarang WFH itu jangan menjadi menurunkan semangat. Memang ini tugas penting HRD. Bagaimana tetap membangun semangat kerja, bagaimana tetap membangun komunikasi dengan karyawan-karyawan. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah, kebetulan kami punya satu media, kita sebutnya e-learning, jadi media online yang memang untuk komunikasi dengan teman-teman, ya, itu tetap berproduksi. Kami produksi video, kami tetap memposting hal-hal positif yang kami lihat dari teman-teman di toko. Bahwa ada teman yang posting doa, ada teman yang posting ini, itu kita share lagi ke teman-teman yang lain. Nah, supaya kitanya sendiri tetap merasa saling terhubung. Jadi misalnya kadang-kadang bagian produksi e-learning ini keliling nih, mereka ngerekam posisi-posisi manajemen atas, ya, direksi diminta untuk ngomong, kepala divisi diminta untuk cerita, itu kita share supaya meskipun sedang WFH mereka merasa tetap terhubung dengan teman-teman di kantor. Itu sih yang kita lakukan, dan terus kita mengupdate situasi di luar yang arahnya positif. Jadi yang kita posting pasti yang positif. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah dengar ada seorang ahli virus di Indonesia yang dia cerita tentang mudahnya untuk mematikan virus COVID-19. Ya, kena meja, ya tinggal mejanya dilap dengan cairan desinfektan, itu virusnya sudah mati. Nah, itu yang kita share. Atau kalau teman Bapak Ibu yang terima materi saya minggu lalu tentang ras di dunia, bahwa orang Indonesia lalu beberapa negara Asia itu rasnya adalah ras mongoloid yang mudah beradaptasi dan cepat mengatasi situasi virus ini. Nah, hal-hal positif ini yang kita sharing, gitu. Jadi mereka tetap merasa terhubung dengan kantor, sehingga pada saat balik lagi nanti ke kantor itu mereka sudah tetap langsung bisa cepat menyesuaikan diri. Itu sih yang kita lakukan. Nah, setiap perusahaan pasti punya ide sendiri, punya cara sendiri. Yuk kita lakukan, gitu Pak. Oke. Jadi lakukan komunikasi dan nggak tunggu nanti masuk ya, justru mulai dari sekarang ya lewat e-learning atau apapun media yang bisa digunakan. Makasih Bu Imel. Nah, ada pertanyaan terutama untuk Pak Budi, apakah boleh tidak membayar THR karyawan helper yang berstatus daily worker karena dibayarnya harian saja dan kondisi perusahaan saat ini sedang sulit padahal tahun lalu mereka dapat THR. Silahkan Pak Budi Supriyadi. Oke, ini saya jawab. Untuk karyawan ini, helper memang statusnya daily worker. Tapi posisinya adalah karyawan ini perlu diketahui, dia sudah bekerja secara terus-menerus atau enggak. Kalau memang sudah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun, ya memang THR-nya full. Jadi memang di dalam surat edaran itu juga tidak mengatakan bahwa pengusaha tidak membayarkan THR. THR ini memang merupakan full hak karyawan. Jadi yang boleh dilakukan adalah dicicil atau ditunda pembayarannya. Nah, itu yang perlu kita ambil keputusannya, bukan tidak membayarkan, tapi diambil opsi lain mungkin dengan cara dicicil atau memang ditunda seperti saya katakan tadi. Kira-kira kita bisa prediksi nggak 6 bulan ke depan ini sudah bisa operate kembali, sudah bisa jalan full. Nah, itu mungkin bisa ditunda 6 bulan, atau mungkin bisa dibayarkan dulu seperti tadi 50% dan nanti 50% lagi, atau dibayarkan secara bergantian, seperti ya absen lah, shift lah gitu.
yang mana yang duluan, yang mana yang lebih butuh, itu bisa diambil keputusannya oleh pengusaha. Jadi kalau pertanyaannya boleh tidak membayar, ya tidak boleh. THR itu adalah hak si karyawan, jadi memang harus dibayarkan. Yang kedua adalah bahwa opsi-opsi yang bisa diambil adalah dengan cara cicilan tadi, pembagian tadi, persentase tadi, atau dengan penundaan pembayaran. Mungkin bulan ini dibayarkan 25%, bulan depan 25%, jadi 4 kali pembayaran itu nggak ada masalah. Nah, itu bisa diambil opsi-opsinya. Yang penting jelas bahwa THR ini tidak bisa kita hindarkan, karena THR ini merupakan kewajiban pengusaha dan juga hak penuh dari karyawan. Jadi tidak boleh dilakukan tidak membayar THR. Tapi kalau gaji itu memang kan no work no pay. Nah itu bisa diambil, makanya bergantian absennya, bergantian masuknya, bergantian shift-nya, itu bisa diambil pola-polanya. Jadi kalau memang pun harus unpaid, yang bisa diambil adalah ya mesti ditentukan, tidak bisa terus-menerus 2 bulan, mungkin 2 minggu sekali gantian karyawannya masuk. Nah itu jadi gajinya tinggal 50% dan tunjangannya juga 50%. Seperti tadi Bu Email sampaikan. Nah, ini harus kolaborasi antara pengusaha dan pekerja. Itu sih kalau untuk pertanyaan yang ini. Oke, ada pertanyaan lanjutan nih Pak Budi. Bagaimana bila diskusi dengan perwakilan karyawan tidak mencapai titik kesepakatan, sementara hari raya semakin dekat dan perusahaan harus tetap membayar tepat waktu? Apa yang bisa dilakukan? Seperti tadi yang saya sampaikan, memang dialog ini kan mungkin tidak ketemu hasilnya, karena karyawan butuh untuk dibayarkan penuh pada saat ini juga. Nah itu perlu diambil komunikasi seperti tadi sebelumnya saya juga jawab, bahwa jangan sampai cash flow ini habis gitu. Kalau memang ini ya bisa cicilan tadi, atau memang pembagiannya berdasarkan pilihan bagian-bagian yang paling bawah dulu, begitu bisa diambil sih. Mungkin dengan status-status karyawan yang paling bawah dulu, lalu yang level menengah, yang atas belakangan, itu bisa diambil opsinya juga. Jadi itu menjadi suatu hal kebijakan dari pengusaha juga sih. Bagaimana melihat satu struktur penggajian, yang kedua adalah cash flow perusahaan, mampunya dari mana. Karena dari bulan ke bulan kan memang ada beberapa industri yang memang tidak bisa jalan, beberapa bisnis yang tidak bisa jalan sama sekali. Nah itu yang perlu disikapi. Bagaimana itu karyawan juga mesti melihat kondisi di lapangan istilahnya gitu kan. Jadi memang ini penting. Jadi mungkin bisa disepakati dulu seperti tadi, karyawan yang level paling bawah dulu dibayarkan full bulan ini, lalu karyawan level menengah dibayarkan full bulan depan, atau bagaimana itu bisa diambil. Diformulasikan dengan bagian keuangan tentunya, karena cash flow ini perlu dijaga. Seperti tadi, jangan sampai begitu PSBB dicabut, lalu semua kondisi sudah normal, mungkin corona sudah tinggal sedikit, jangan sampai perusahaan tidak punya modal lagi untuk menjalankan bisnisnya, untuk membeli bahan baku, untuk membayarkan gajinya lagi bulanan, itu kan juga masalah kedua nantinya. Gitu sih. Oke, ini contohnya ada kasus nih dari Pak Doni, Pak Budi. Kalau dibayarkan secara mencicil, misalnya 50%, 50%, lalu 50% sekarang, 50% di Desember. Tapi setelah Lebaran, sebelum Desember, karyawan tersebut resign. Apakah tetap wajib dibayarkan THR-nya atau seperti apa seharusnya? Jadi gini, sebagaimana aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya adalah karyawan itu tetap mendapatkan THR karena pada saat menjelang hari raya ini mereka masih statusnya pekerja. Jadi kalau memang yang resign-nya itu maksimal 1 bulan, setahu saya sih dengan surat edaran-edaran tahun-tahun sebelumnya dan juga peraturan Menteri Tenaga Kerja itu 30 hari sebelum hari raya itu, kalau mengajukan pengunduran diri memang tidak berhak mendapatkan THR. Tapi kalau masih statusnya bekerja seperti ini, ya memang bulan Desember harus dapat 50% maksudnya, lagi. Makanya itu sudah komitmen. Kasusnya kalau sebelum Desember dia resign, apakah berarti Desembernya tetap kan dibayarkan ya? Tetap dibayarkan, karena kan pada saat menjelang hari raya ini dia dalam waktu 30 hari sebelum tanggal hari H itu, dia statusnya masih bekerja dan masih melaksanakan tugas-tugasnya juga. Jadi prinsipnya ini hak dia yang tertunda yang memang harus dibayarkan ya. Betul. Jadi makanya seperti tadi saya sampaikan itu memang ada komitmen antara pekerja dan pengusaha. Kalau memang ada statusnya cicilan, ya itu memang harus dibayarkan gitu. Oke.
Terima kasih Pak Budi. Nah, ini ada pertanyaan terutama untuk Bu Imelda dan Bu Naomi ya, dari Pak Iwan. Dengan beberapa survei atau pendapat yang ditampilkan melalui beberapa survei bahwa situasi akibat COVID ini, work from home akan menjadi new normal atau gaya hidup yang baru. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap hal ini? Apakah setuju dan apa opini Bu Imelda ataupun Bu Naomi terkait dengan work from home sebagai new norm atau gaya hidup baru? Silakan. Bu Imelda dulu, silakan Bu. Ya, oke. Menurut saya tetap akan ada posisi-posisi tertentu yang bisa dengan work from home, ada yang tidak. Nah, apakah akan menjadi sesuatu yang gaya hidup? Ada posisi-posisi yang akan memang biasa dengan pola kerja seperti ini. Dan di sisi lain, dari sisi perusahaan ini sebenarnya ada keuntungannya. Jadi akan ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita atur untuk karyawan yang bekerjanya tidak selalu harus ke kantor. Kita lihat sisi positifnya aja bahwa ini kalaupun ini terjadi pasti akan ada hal-hal positif yang bisa kita kembangkan lagi dari new normal ini gitu. Itu sih pendapat saya. Jadi bisa diatur ya, tapi bisa belum diatur. tentu semua jenis industri atau bidang memungkinkan ya. Betul. Oke, dari Bu Naomi, silakan Bu Naomi. Ya, saya sependapat juga. Jadi ada memang area-area, khususnya misalnya saya di bidang tekstil ya, kan tidak mungkin tekstil work from home gitu ya. Tapi ada ide-ide menarik juga yang kami dapat juga dari situasi ini di bidang garment. Jika misalnya waktu itu kami sempat berpikir jika memang harus work from home, apa sih yang harus dilakukan garment gitu ya. Jadi justru di sini membuat kami berinovasi gimana kalau berarti jadi home industry. Jadi karyawan-karyawan mungkin kita modalin atau mereka bentuknya cicil, mesin jahit, mereka bawa pulang ke rumah, ya mereka bisa kerja di rumah, nanti tinggal setor ke kita, sistemnya mungkin seperti itu atau nanti kita pertajam lagi. Tapi balik lagi, pasti nanti ada inovasi-inovasi baru kalau itu menjadi habit dan apakah itu akan sustain atau seperti apa ya, tadi seperti yang Bu Imelda katakan ya pasti ada hal positifnya yang kita bisa ambil dari pengusaha dan juga pasti ada dampak positifnya juga buat karyawan-karyawan di situasi bila ini berkepanjangan ya. Oke, jadi kuncinya terus berinovasi, kreatif, memikirkan hal-hal baru yang bisa dilakukan ya. Nah, masih terkait dengan apa yang Bu Naomi sampaikan, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Yosua bahwa dengan situasi kayak gini, seperti ini, apakah perlu membuka divisi digital agar perusahaan bisa survive, terutama terkait dengan cash flow yang ada? Menurut saya, ya kalau menurut saya pribadi perlu ya, karena tadi beberapa divisi juga kita udah mulai home delivery ataupun itu semua dari forum digital tapi tidak harus e-commerce, misalnya saya sebut brandnya harus dari Shopee atau harus dari Tokopedia, Zalora. Sekarang platformnya tidak cuma itu gitu. Sekarang platformnya ada namanya WhatsApp Business, ada WhatsApp Booth, ada lewat Instagram juga, Facebook masih bisa gitu. Jadi bahkan dengan jaringan WA kita pribadi pun bisa. Itu kita udah sebut digital marketing gitu. Jadi untuk sekarang penting banget, apalagi sekarang situasi ini memaksa para consumer and customer semua jadi terbiasa melakukan transaksi online gitu ya. Dan kalau kita kurang cepat bertindak bergerak ke arah digital, ya mungkin kompetitor, kita punya kompetitor sudah mengarah ke sana, kita nanti kesalip juga gitu. Jadi
baiknya sebelum ketika udah tahu perlu atau enggaknya, menurut saya perlu, dan ya mulai kita step by step masuk ke situ gitu. Saya nggak bilang mungkin langsung harus seperti saya misalnya rekrut 20 orang gitu. Nggak harus seperti itu, kita bisa step by step, kita pelajarin dulu platformnya seperti apa. Oh, misalnya dalam sebulan ke depan, oh ternyata positif gitu ya. Oh berarti saya mesti tambah orang supaya misalnya service level lebih baik, ataupun memberikan tanggapan-tanggapan, karena kalau main digital pasti banyak yang bertanya ya. Ketika ada yang bertanya berarti saya marketingnya harus lebih baik. Nah, hal-hal itu yang ya seiring dengan nanti bertumbuhnya tim digital itu atau omset digital itu, ya harus beriring juga dengan pertumbuhan SDM di bidang itu juga gitu. Jadi mungkin itu masukan dari saya. Oke, jadi divisi digital memang perlu, tapi bukan hanya konsen divisi digital, tapi perbaikan SDM lainnya ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Naomi. Ini ada pertanyaan, terutama mungkin untuk Bu Imelda ya. Terkait dengan informasi bahwa pemerintah mengizinkan bekerja kembali untuk karyawan yang berusia di bawah 45 tahun. Bagaimana cara pengaturannya agar tidak terkesan adanya perbedaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang menerapkan adanya tunjangan yang tidak tetap yang dihilangkan, jadi transport dan lain-lain, tunjangan tidak tetapnya itu dihilangkan karena work from home. Ini pertanyaan dari teman saya di MTech. Perbedaan itu karena komunikasi yang nggak clear. Jadi pada saat perusahaan menerapkan satu ketentuan, satu aturan, biasakan penjelasannya juga yang logis dan mudah diterima. Kayak misalnya ya, kalau memang dari pemerintahnya izinkannya di bawah 45 tahun, tentu ada alasannya. Kenapa sih di bawah 45 tahun? Nah, apakah alasan itu juga berlaku untuk di tempat kita, di perusahaan kita? Kalau memang berlaku, ya komunikasikan. Kenapa yang kita izinkan adalah yang di bawah 45 tahun. Karena ada juga yang, jujur di tempat kami tidak merasa bahwa itu satu pembatasan masalah begitu ya. Yang kami kembangkan adalah kesadaran dari setiap karyawan mengenali dirinya sendiri. Apakah saya beresiko tinggi terhadap COVID-19? Apakah saya adalah ODP begitu ya. Nah, itu yang kami kembangkan sehingga tanpa harus membatasi usia pekerjaan, mereka sudah bisa mengajukan diri sendiri. Wah, saya kemarin kayaknya kondisinya nggak terlalu bagus, ini saya kemungkinan ada gejala, saya mau isolasi mandiri dulu. Itu bisa muncul dari mereka, dan mereka juga memantau. Setiap hari saya mendata siapa saja karyawan yang sakit atau merasa sakit. Atau kalau yang memang sedang sakit, setiap hari mereka lapor ke saya, apa sih yang mereka rasakan hari ini. Nah, ini yang sangat lebih penting. Tapi balik, kalau memang perusahaan mau melakukan aturan yang sesuai dengan informasi pemerintah, nah, tinggal penjelasannya saja.